jangan menjadi soleh sendiri, selamatkan semua anggota keluarga kita. Betul, kalau ada satu orang di rumah kita yang tak sholat, mumpung bapak ibu masih bisa bercakap, marahlah, bercakaplah, berteriaklah. Satu orang yang tak sholat di rumah kita, itulah pangkal kemurkaan Allah turun ke rumah kita. Marah. Berapa banyak nikmat Allah yang kita makan. Anak kita yang SMP, yang SMA, yang sudah kaki bayi itu Pak, marah kalau mereka tak sholat. Kalau mereka nanti ngel dan segala macam, yang penting bapak ibu sudah pernah mengingatkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah yang senantiasa kita semua bermohon kepada Allah sampai akhir hayat kita, istiqomah kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan keistiqomahan ini insya Allah tidak akan jauh-jauh kita nanti wafat sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Maka ada satu kitab menjelaskan tentang masalah istiqomah melakukan amal soleh, peluang besar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus saling mengingatkan, terus kita saling memberi nasihat dalam kebaikan. Mana yang lupa diingatkan, mana yang sudah makin jauh dirangkul, mana yang semakin terpisah dari jamaah, maka kemudian terus disebarkan kebaikan ini. Apa sebab? Karena ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Tak boleh kita soleh sendiri, tak boleh baik sendiri. Orang yang baik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak sebanyak orang di dunia ini melakukan kebaikan. Ketika nampak tak baik, larang, jangan biarkan. Kita sebagai orang tua, terutama sebagai ayah, yang perlu kita khawatirkan hari ini, ketika azan di masjid berkumandang, ada anggota keluarga kita yang tidak peduli dengan sholat, bersedihlah, menangislah. Itu pangkal dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah kita. Lalu bagaimana maksudnya? Selamatkan paling tidak dalam ruang lingkup kecil. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami, dan juga ayah ibu ingatkan anak-anak. Kalau sudah mampu di rumah sendiri, ingatkan jiran tetangga. Kalau kami Ustaz minta jiran tetangga lagi, masyarakat. Maka kalau juga tak didengar juga nasihat itu, sebulan terakhir di Bapak Ibu kita saksikan nasihat-nasihat yang tidak berhuruf, nasihat yang tidak berkata-kata, nasihat yang tidak berbunyi sedikit pun sudah kita saksikan beruntun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa nasihat yang tak berhuruf itu Pak Ustaz? Kematian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka hari ini kita ingin melihat, kalau seandainya ada satu sifat yang sering kita ulang-ulang dalam sifat iblis
takabur ataupun sombong. Lambang kesombongan dia, tak mau dia meletakkan sesuatu kemuliaan yang ada dalam dirinya dalam rangka mempersembahkan bahwa dirinya hina di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau diurut permasalahannya, Allah itu tidak ada sebenarnya urusan Allah itu tidak marah. Kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Pokok permasalahannya bukan itu, Pak. Pokok permasalahannya di mana, Pak Ustaz? Karena yang menyuruh iblis sujud ke Adam adalah Allah. Seandainya iblis tak mau sujud, sebenarnya tak masalah. Tapi yang memerintahkan sujud itu siapa? Itu yang menjadi permasalahan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang sifat itu kembali kita lihat diri kita. Sifat sombong itu digambarkan dengan seseorang yang tidak mau meletakkan sesuatu yang mulia dalam dirinya di hadapan Allah, dalam bentuk kehinaan di hadapan Allah. Di mana Pak Ustaz kira-kira letak kemuliaan dalam diri manusia ini? Kalau datang seorang putih pagi Pak berceramah, tidak ada kepala saya, mau Bapak dengan ceramah saya? Tidak. Allah ganti mulut saya di kerongkongan saya, tapi kepala saya tak ada. Suara tetap ada. Mau Bapak dengan ceramah? Tak mungkin. Lalu di mana letak kemuliaan itu, Pak Ustaz? Allah letakkanlah Bapak Ibu kemuliaan itu di dalam kepala ini. Maka dalam kepala ini ada ilmu dikasih Allah, dititip Allah. Lewat ilmu inilah banyak orang menjadi mulia. Dengan ilmunya dia dapat harta, dengan harta kadang mulia dia di hadapan manusia. Ada orang dengan ilmunya dapat jabatan, dengan jabatan mulia pula dia di hadapan manusia, dihormati, Pak. Coba dijawab hari ini Bapak Ibu, ada orang kaya yang tak dengan cakapnya, pasti lebih dengan cakapnya orang kaya, mohon maaf, dibanding orang miskin. Ada pejabat yang tadi dengan cakapnya, pasti lebih dengan cakap seorang pejabat yang punya jabatan dibanding masyarakat biasa. Artinya ini Pak, hukum alam ini berlaku dan akan terus bergulir dalam kehidupan kita ini. Lalu karena kemuliaan itu letaknya di dalam kepala, di dalam otak, maka tidak ada yang bisa dilakukan seorang hamba menunjukkan kehinaannya. Dia mampu meletakkan kemuliaan ini, mengaku bahwa dia lemah butuh dengan Allah. Itulah yang dapat dalam ritual ibadah sholat disebutlah namanya dengan sujud, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka orang yang tak mau sujud itu, Bapak Ibu, itu adalah sesombong-sombong manusia, setakabur-takabur manusia. Bahkan orang yang tak mau sujud itu sudahlah terlepas dia dari rahmat Allah. Dia merasa dia bisa, dia merasa dia mampu, tak perlu lagi bantuan Allah. Maka itu berlangsung selama badan sehat, Bapak Ibu. Asal sudah mulai sakit-sakit sedikit, barulah mulai mencari. Asal sudah mulai lemah badan, mulailah mencari. Asal sudah mulai datang, mohon maaf, apalagi stroke, barulah mulai bersedih. Lalu ketika sehat itu, di mana dia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pak Ustaz, ya, bagaimana supaya sungguh ini kembali kita hati rasa ini bersandar kepada Allah, sehingga kemuliaan yang membuat kita angkuh sombong kemudian keluar satu persatu dari akal dan pikiran ini. Caranya Pak, itulah yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, dibuat Allah berputar-putar malaikat maut itu memang di daerah ujung batu ini. Saya tadi malam Pak, hampir setengah 11 baru pulang, saya takziah dari kota Indah. Belum selesai itu Pak, meninggal lagi tahu kita di Jum'at. Saya dengan pagi ini pun ada lagi keluarga kita. Belum selesai wirid satu, nyambung terus wirid lagi. Apakah itu tidak menjadi pengajaran
menjadi ilmu, menjadi teguran bahwa ilmu yang paling hebat Bapak Ibu sebenarnya bukanlah mendengar ceramah, karena banyak orang sudah tak layak, tak mau, tak sempat dari mendengar ceramah. Tapi ketika dia menengok yang dia lihat, langsung akal itu merekam, pikirkan dengan hatinya, maka kemudian dia nampak giliranku besok seperti ini. Nah, Bapak Ibu, lihat bagaimana asalnya kita. Kalau sudah mulai sifat angkuh dan sifat sombong muncul, artinya sudah mulai malas ibadah, tak mau meletakkan kemuliaan ini lagi di hadapan Allah, sudah mengaku diri ini semakin mampu, kemudian tak perlu lagi tempat untuk bergantung kepada Allah. Pertama, ingat-ingatlah mulai hari ini agak sering-sering dulu menengok anak bayi ataupun anak yang masih kecil, atau kita sebut sering-seringlah menghadiri kalau ada walimatul akikah. Pengajaran orang yang baru lahir, memandang orang yang baru lahir, Bapak Ibu, di situ banyak ilmu supaya menekan sifat angkuh, sombong, takabur, semakin rajin akan beribadah insyaallah. Dari mana ditengok Ustaz? Kalau pas giliran bapak melihat anak kecil yang masih merah umur 7 hari, perhatikan bagaimana bentuk kepalanya. Kecil Pak, kadang hanya sampai 1 telapak tangan. Perhatikan tangannya Pak, pendek, kecil. Perhatikan sekujur badannya Pak, tidak sampai 1 meter. Jangankan 1 meter, ada yang 30 cm itu tak sampai, saking kecilnya. Sudahlah badan kecil, tangan kecil, kepala kecil, mata belum terbuka, kepandaiannya pun tak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hanya pandai menangis, hanya satu bahasa yang bisa dilakukan. Lapar menangis, haus menangis, sakit menangis. Tapi ketika terus waktu berputar-putar, maka kemudian ingatlah, wahai diriku yang sombong, hari ini kau sudah umur 40 tahun, 60 tahun, maka saya melihat anak kecil, disebabkan harta yang kau titip ini ya Allah, aku sudah mulai sombong. Dulunya ini tak ada. Apa daya anak kecil yang umur 7 hari? Itulah gambar potret kita di 60-40 tahun yang sudah lalu. Lalu apa yang mau disombongkan dalam hidup ini? Makin lama hidup, makin tak mau juga sujud dengan Allah. Padahal hari ini keluar dari rumah masing-masing, kita sedang menuju kuburan kita masing-masing, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mumpung bisa, mumpung sehat, datanglah Bapak Ibu, maksimalkan, perbanyak sujud ini di hadapan Allah. Saya sudah sering menyampaikan kepada diri saya dan kita semua, setua ini kita Pak, tidak cocok lagi sebenarnya Allah panggil dulu baru kita datang. Cocoknya Pak, syukurlah tukang muazzin kita, pengurus masjid kita, termasuk pengurus malam bersyukur kita. Alhamdulillah, panjang dibuat antara azan dan iqamah supaya berkesempatan jamaah ini jangan sampai terlewat pembalian. Artinya apa Bapak Ibu? Ada hamba-hamba Allah yang sudah mulai sadar dia akan pulang ke hadapan Allah. Dia ingin menyenangkan yang maha kuasa itu. Assalatu wassalamu alaihi. Mestinya Pak sudah sampai kita di masjid baru salam ini. Saya bilang sekali, kalau bisa Pak, jangan dipanggilnya dulu baru kita datang. Kalau bisa Bapak Ibu masih assalatu wassalamu alaihi, artinya belum azan berkumandang, belum dipanggil Allah, sudah hadir kita di rumah Allah ini. Demi Allah itu pasti lebih dicintai Allah dibandingkan yang dipanggil dulu baru datang, biarpun tetap dia dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mampu kita begitu Bapak Ibu, Allah Akbar. Orang lain sampai sudah azan, dia langsung menjawab azan. Bapak Ibu orang tua kami sampai di sini sebelum azan masih dapat melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid.
masih bisa melakukan sholat sunnah taubat, masih bisa melakukan sholat sunnah wudu, masih bisa melakukan sholat sunnah hajat, sholat sunnah lainnya. Sementara hamba-hamba Allah yang lain, jangankan as-salatu wassalamu alaihi siap-siap, azan pun berkumandang belum berangkat, sampai kadang akhir waktu habis dan dia letakkan kemuliaan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling hina Pak Ustaz? Itu yang membuat iblis emosi melihat keadaan pada waktu itu. Apa dia kata? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku ya Allah dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara Adam itu kau ciptakan dari tanah. Tanah ini diinjak-injak, hitam, bau, berlumpur, tak ada kemuliaan di tanah itu ya Allah. Adam pun sadar itu, bahwa yang diinjak yang rendah ini adalah sesuatu yang hina. Tapi bagaimanapun sehina-hinanya tanah, kalau dia biarpun di bawah tempatnya, ketika dia beribadah kepada Allah, maka dilihat oleh Allah dia sebagai hamba yang mulia. Itulah kemuliaan kita. Apa maknanya? Menengok anak yang sekarang kecil umur 7 hari, mengingatkan diri kita bahwa kita lahir ke dunia ini dan yang ada apa-apanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kebun sawit itu belakangan yang datang Bapak Ibu. Rumah yang kita bangun itu belakangan yang datang Bapak Ibu. Jabatan itu, tak ada orang punya jabatan umur 7 hari Pak. Tahun berapa itu datang Pak Ustaz? 20 tahun terakhir ini Pak. Lalu selama bagaimana Pak Ustaz? Tidak sampai kadang-kadang pensiun sudah diambilnya duluan Pak. Allah Akbar. Lalu apa yang bisa diambil hikmah? Kalau kau sudah mulai terasa agak dekat dengan kepulangan itu, dengan fenomena yang akhir-akhir ini terus Allah ingatkan dengan pandangan dua bola matamu, maka tak ada pilihan lain kecuali berbanyaklah sujud di hadapan Allah. Bermakna tidak cukup lagi yang wajib-wajib, berbanyak Pak yang sunnah kita. Biarpun seperti itu imam kita tadi memandu sholat subuh, tapi kalau berjamaah, biarpun dianjurkan dalam sholat itu dua yang diperlama, ketika rukuk diperlama, ketika sujud diperlama, tapi dalam sholat berjamaah pun itu tak terlalu dianjurkan. Apa sebab? Karena tipe jamaahnya berbeda-beda. Tapi di manakah dalam hadis Nabi hamba itu paling dekat dengan Allah? Di dalam sujudnya. Sujud yang mana dari sekian banyak sholatnya? Sujud terakhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ketika Bapak sholat sunnah sendiri, lamakan sujud itu, nikmati sujud itu, sampai Bapak Ibu terasa dingin dan sejuk air mata itu mengalir membasahi sajadah. Air mata itulah besok yang akan memadamkan panasnya api neraka. Pasti kita semua masuk surga besok. Tapi kalau belum mampu itu Pak, baru sujud sebentar sudah mulai ngoyong alasan dengan penyakit, itu perlu dilatih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir Bapak Ibu, ketika kita sering sekarang menyaksikan jenazah-jenazah itu, jangan Bapak anggap sepele hadis Nabi tentang orang yang ikut menyolatkan jenazah pahalanya 1 kira. Orang yang sering ikut menyolatkan, alangkah ruginya ada kesempatan tapi tak ikut mengantar ke pemakaman. Padahal salah satu sahabat dari Rasulullah yang perempuan bernama Asma, itu yang menjadi salah satu keberatan dia sama Rasul. Ya Rasulullah, ya, seolah-olah Islam bedakan laki-laki dengan perempuan. Kami ini tak ada sholat Jumat, laki-laki ada sholat Jumat. Kemudian ketika jenazah ada, kami menyolatkan boleh, tapi ke kuburan dihalang-halangi. Padahal kami tahu menyolatkan jenazah pahala 1 kirat seperti besarnya bukit Uhud. Kalau ikut mengantarkan jenazah pemakaman, dapat dia 1 kirat lagi, lahu kiratani, 2 kirat dia dapat. Tapi kami perempuan selalu dihalang-halangi ya Rasulullah. Tak adil agama ini, kata Asma. Kata Rasulullah, dukung mereka untuk melakukan kebaikan. Kalau pun tak ikut kalian melakukannya, dapat kalian pahala. Jadi itu kata Nabi. Artinya
Kita laki-laki punya kesempatan luar biasa. Kebiasaan kita menyolatkan jenazah ramai, tapi mendapatkan satu kirot lagi mengantarkan ke pemakaman. Ini yang masih kurang termotivasi, karena kurangnya kadang-kadang kita dapat fadilah, keutamaan pahala mengantarkan jenazah. Kenapa besar pahala mengantarkan jenazah ke pemakaman itu, Ustaz? Karena di situ Pak, kembali kita diingatkan ilmu tentang yang hakiki, yang benar, hak di depan mata kita. Saya Pak sudah beratus jenazah mungkin, biarpun tidak mungkin kita yang mengantarkan ke dia. Sebesar apa model jenazah mau laki-laki mau perempuan, belum ada saya tengok asal sudah di pinggir dari pemakaman, lubang daripada kubur dia itu diangkat dari keranda. Belum ada saya tengok badannya yang tegang, tapi asal sudah mau masuk ke bawah, semua seperti saya tengok tak bertulang-berulang. Lembut Pak, sekekar apapun dia meninggal. Apakah semua orang bisa melihat itu? Tidak. Malah anehnya kita sekarang ikut mengantar jenazah sampai di pemakaman bisa dia tertawa. Allahu Akbar. Yang paling parahnya di situ lagi di pemakaman cerita sawit lagi. Allahu Akbar. Di pemakaman cerita pekerjaan lagi. Padahal detik itu Allah sedang mencontohkan, begitulah engkau besok. Maka ketika banyak kelalaianmu, mungkin tak sempat kau pulang dari kuburan ini. Besok lusa giliran pula yang akan diantar orang ke pemakaman itu. Maka bapak-bapak, ikut kita, ibu-ibu yang kuat mentalnya, kuat mungkin kesabarannya, ikut mengantar jenazah. Yang penting jaga aurat, jangan sampai ikhtilat, jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Ikut mengantar jenazah, ditengok nanti kalau bisa bagaimana jenazah itu hendak mau masuk ke liang lahat, mengingat diri. Begitulah sepinya besok di liang lahat itu, ya Allah. Rupanya ceramah yang bertahun-tahun ini kadang-kadang 2-3 langkah dari masjid lupa, tapi ketika menengok langsung kita sadar aku akan seperti itu besok, memotivasi kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, jangan malas-malas lagi Bapak Ibu. Hendaknya tahu kita entah jam 7 nanti kita masih ada di dunia ini atau tidak. Hilangkan keangkuhan, kesombongan dengan ilmu, bukan mendengarkan ceramah lagi. Menengok anak kita di rumah pun terfikir, wahai anakku, seperti kaulah ayah dulu. Ketika ayah tak punya jabatan, tak punya rumah, lalu apa yang disombongkan anak? Tak ada Bapak Ibu. Lalu hari ini sudah punya rumah, punya jabatan, mulai sadar, ya Allah, ini adalah titipanmu, jaga aku, jangan sampai aku tak kabur sombong sehingga tak mau meletakkan kening ini sejajar dengan kaki, sejajar dengan yang diinjak kaki, yang disebut dengan lantai ataupun tanah yang setiap hari kami injak-injak, ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan seringnya menengok orang yang baru lahir, anak kecil, lunak hati, seringnya menengok orang yang meninggal dunia, teringat badan akan kesana juga nanti pada akhirnya. Mudah-mudahan sama-sama kita introspeksi diri, terutama yang memberikan tausiah ini, supaya Bapak Ibu selamat kita dunia akhirat. Dan sekali lagi, jangan menjadi soleh sendiri, selamatkan semua anggota keluarga kita. Penutup, kalau ada satu orang di rumah kita yang tak sholat, mumpung Bapak Ibu masih bisa bercakap, marahlah, bercakaplah, berteriaklah. Satu orang yang tak sholat di rumah kita, itulah pangkal kemurkaan Allah turun ke rumah kita. Marah. Berapa banyak nikmat Allah yang kita makan, anak kita yang SMP, yang SMA, yang sudah kaki balik itu Pak, marah kalau mereka tak sholat. Kalau mereka nanti ngeyel dan segala macam, yang penting Bapak Ibu sudah pernah mengingatkan mereka. Dan tangan kita besok Pak, gara-gara mereka rajin kita ibadah. Selangkah lagi mau Allah ampunkan dosa, mau masuk surga. Rupanya gara-gara anak menari-nari di belakang, kita terhalang besok dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari Bapak Ibu sama-sama berjuang dalam arti jangan menjadi soleh sendiri, selamat sendiri, selamatkan semua, paling tidak keluarga kita masing-masing. Itu suruhan dalam Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan bisa memberi roh semangat. Mohon ampun kepada Allah.